Halo semua, gue Indra Sinaga, gue adalah seorang penyanyi, singer. Kali ini gue lagi mampir ke kantor Cat and Claw. Di sini gue bakal seru-seruan cerita tentang musik, tentang perjalanan gue, dan mungkin akan ada cerita-cerita yang gue belum pernah cerita sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus, stay tune. Halo Pe, apa kabar? Sehat. Iya, karena nama lu Indra Sinaga tapi gue kebiasaan manggil lu IP ya. Iya loh, Iya. padahal itu cuma gara-gara Instagram gue doang. Iya. Pengen gue ganti tapi nggak bisa. IP Sinaga. Kenapa jadi? Tapi jadi banyak yang panggil IP. Iya. Tapi kalau Sinaga itu marga nggak sih? Sinaga marga. Lu emang Marga aslinya dari Batak. mana Pe? Gua aslinya bapak tuh kan Batak kan, Sinaga nurun dari bapak. Jadi Indra nama lengkapnya Indra Perdana Sinaga. Terus makanya nama Instagram gua IP Sinaga itu sebenarnya singkatan Indra Perdana Sinaga. Oke. IP Sinaga. Terus kenapa jadi Naga itu lebih karena pas album pertama Lila waktu itu, waktu masih di Lila, ada banyak personil band yang namanya Indra kan. Oke. Iya, Indra. jadi gue pas mau tuliskan zaman dulu kan masih ada Thanks to di cover album kan, pas Thanks to Indra, terus gue inget-inget di The Rain ada Indra waktu itu, Peter Pan waktu itu ada Indra, Raja juga ada Indra. Oke. Jadi udah gue pakai Naga aja deh, Naga Thanks to deh. Iya, karena emang pas zaman lu pertama kali keluar di band Lila, nama lu Naga Lila dikenal ya. Iya, Naga Lila. Karena orang malah belum tahu kan, oh Naga Lila tuh sama Indra Sinaga tuh orang yang sama ternyata. Oh gitu. Sama IP juga sama juga, orang yang sama juga sama IP. Iya. Berarti lu emang asli ibu bapak dari Batak? Bapak Batak, kalau ibu sebenarnya dia Jawa, cuman di Medan terutama gitu di Sumatera Utara tuh kan cukup banyak orang Jawa sebetulnya yang udah dari keturunan keberapa dari kakeknya udah di Medan gitu kan, udah di Medan udah Sumatera Utara. Jadi kalau ibu tuh sebenarnya Jawa, orang Jawa tapi udah lahir di Sumatera. Sampai akhirnya dikasih boru juga. Batak kan kalau misalnya nikah itu ada yang dikasih marga lah gitu. Kalau misalnya bapak tuh marganya Sinaga, makanya gue marganya Sinaga. Kalau ibu tuh Boru Purba jadinya. Jadi dikasih upacara adat, dikasih Boru Purba. Boru Purba. Tapi lu lahir di Medan atau di Jakarta? Lahir di Medan. Lahir di Medan, umur 2 tahun udah berangkat ke Kalimantan Barat. Sampai kelas 5 SD masuk ke Riau. Jadi gue cukup banyak nomaden. Gue nomaden. Pindah-pindah. Nah, move ke Jakarta tahun berapa, Pe? Move ke Jakarta tuh gue tahun 2004. 2004 gue ke Jakarta itu yang bener-bener ini ya, maksudnya sebenarnya belum for good waktu itu. Jadi masih merantau ke Jakarta buat bawa demo band gue di Pekanbaru. Nama bandnya Kapsul waktu itu. Jadi gue udah ngeband dari tahun 2002 itu gue udah ngeband. Terus dari satu gigs ke gigs lainnya. Festival, terus main di pensi-pensi, main dari satu kafe-kafe lainnya, sampai akhirnya bikin lagu sendiri kan, dan di era itu tuh bener-bener yang mungkin kalau sekarang kan kita bisa bikin lagu rekaman terus taruh di agregator misalnya TuneCore misalnya gitu terus bisa rilis di semua digital platform kan. Sementara di tahun itu mimpinya masih Jakarta sentris kan, waktu itu masih yang mungkin nama-nama besar tuh selalu harus merantau ke Jakarta untuk Gimana bisa caranya masuk album label ya, gitu gimana ya? caranya nyari label kan. Udah gue merantau ke Jakarta waktu itu 2004 tuh. 2004, oke. 2004 merantau ke Jakarta, ternyata nggak semudah itu buat bisa punya album di Jakarta. Gue sempat balik lagi ke Pekanbaru. Terus sampai akhirnya bener-bener stay di Jakarta tuh 2005 berarti. 2005. 2005. 2005 lu kembali ke Jakarta tuh dalam rangka apa? Cipta lagu populer waktu itu. Cilapop. Cilapop, Cilapop. Dari situ tuh. Jadi bener setelah gue hampir beberapa bulan ada di Jakarta ya, hampir 1 tahun sebenarnya di Jakarta. Terus band gue yang namanya Kapsul ini mungkin memang untuk bertahan di Jakarta pada situ susah lah. Jadi pada pulang, yang lainnya gue tinggal sendirian di Jakarta sampai akhirnya waktu itu gue ikut casting apa namanya iklan gitu ya, nemenin teman casting. Terus dapat iklan waktu itu salah satu produk rokok, ketemu sama Aldi Taher. Ngeband bareng, akhirnya dia ngajak main-main ke studio ngeband bareng sama Aldi Taher juga waktu itu. Terus salah satu gitarisnya namanya Mende. Pada saat gue udah mutus kayaknya gue nggak bukan jalan gue deh jadi anak band gitu ya. Susah nih gitu untuk bisa nemu produser pada saat itu, sampai akhirnya memutuskan untuk udahlah nyelesain kuliah aja gitu, pulang ke Pekanbaru.
2005 pertengahan kayaknya, tapi nggak lama tuh, nggak nyampe berapa bulan tuh tiba-tiba Mende itu yang gitaris itu nelfon kan. Bro, ini lagu yang lo rekam di rumah gue masuk ke Cipta Lagu Populer, ternyata dia ngirimin lagu itu tanpa sepengetahuan gue. Tanpa sepengetahuan lo. Gue nggak pernah tahu, jadi gue tuh nggak pernah tahu ada ajang pencarian bakat namanya Cilapop. Cilapop. Terus ternyata lagunya masuk tuh sebagai pencipta lagu dulu, bukan sebagai penyanyi, sebagai pencipta lagu. Terus karena ditelepon dan pas ditelepon lagunya masuk tuh gue masih yang wah, darahnya masih pengen banget kan gitu masuk ke industri musik Indonesia, masih pengen banget. Gue berangkat lagi ke Jakarta tuh, berangkat ke Jakarta, terus datang sebagai pencipta lagu. Waktu itu label yang kerja sama TV Cilapop tuh waktu itu kan TV7. TV7. Cikal bakalnya Trans 7. Cikal bakalnya Trans 7. Terus datang ke kantornya Sony BMG, waktu itu Sony sama BMG masih merger. Datang sebagai pencipta lagu berdua sama Denny Rumende itu. Nah ditawarin tuh waktu itu, untuk coba ikut audisi buat penyanyinya juga. Jadi di era pertama Cilapop episode pertama tuh bukan cuma pencipta lagu, tapi juga penyanyinya baru-baru semua juga, audisi juga. Nah audisi lah gue di situ, ternyata masuk. Kemudian sampai selesai si programnya Cilapop itu ada album kompilasi namanya Cipta Lagu Populer. Indra Sinaga tadi, Indra Cilapop, judul lagunya Aku di Sampingmu. Nah dari situ akhirnya gue memutuskan buat pindah ke Jakarta dan nyelesain kuliah di Jakarta sampai ya sekarang. Perjalanan karirnya dari situ sih awalnya. Berarti emang ya lu dari masa remaja lu udah mulai nyiptain lagu, udah ngeband sama teman-teman sampai akhirnya lu ngeband sama Aldi Taher. Kalau nggak salah lu gantiin posisinya Irwansa ya? Iya benar kan, mereka udah punya band namanya Radio waktu itu. Iya sama Raffi Ahmad. Sama Raffi Ahmad, bener. Jadi pas diajak main ke studio tuh ternyata studionya studio Raffi Ahmad waktu itu. Gua main ke situ, terus gua dengerin demo-demo lagu gue. Dan mereka punya band, main waktu itu paling banyak tuh acaranya Aneka tuh. Mereka cover boy semua kan, spesialis acara Aneka waktu itu. Akhirnya bantuin mereka karena Irwansyah waktu itu udah mulai sibuk syuting kan. Raffi juga udah mulai sibuk syuting. Jadi beberapa kali ada beberapa event tuh mereka nggak ada vokalis, jadi gue bantuin mereka sampai akhirnya gabung juga tuh sama radio band itu. Gue pernah lihat kontennya Aldi Taher cerita ini soalnya. Iya, itu lucu banget tuh kan, gue diajak sama Aldi kan main studio, ya udah gue nyanyi aja gitu. Gue nggak kepikiran bakal gabung sama mereka juga waktu itu nggak kepikiran karena kan gue juga punya band dan kondisinya gue lagi bawa demo band gue ke Jakarta kan. Si Kapsul itu ya? Iya, terus gue main-main aja gitu. Satu hari tuh di studio Raffi gue lagi ngejam bawa lagu ada beberapa lagu mereka juga, terus lagu Jet tuh Look What You've Done. Lagi nyanyi seru-seru. Irwansyah datang masuk studio. Apa-apaan nih? Siapa sih satu sosok yang menginspirasi lu? Gue harus jadi penyanyi atau gue harus jadi anak band gitu? Yang lu ingat saat itu? Banyak sih sebenarnya, cukup banyak sebenarnya. Misalnya dari Indonesia sendiri, zamannya gue festival tuh gue paling sering nyanyi lagu Gigi. Jadi gue tergila-gila sama Kang Arman Maulana waktu ini. Gue nyanyi pakai sarung tangan sebelah, taruh rantai, pakai baju, pakai yang jaring-jaring gitu biar kayak Arman Maulana. Manset jaring-jaring. Ini kayak Arman Maulana. Terus dari luar Bono, U2. Gue juga tergila-gila sama karismanya, lagu-lagunya, stage act-nya Bono di atas panggung. Ya dua itu orang itu. Dua itu dan akhirnya lu masuk ke industri rekaman itu 2008 bersama Lila. Yes. Nah, akhirnya sekarang gabung di Ada Band. Yes. Perubahan apa sih yang lu rasain saat dari sisi mental mungkin atau identitas diri saat lu cabut dari Lila dan lu gabung ke Ada Band? Apa yang lu rasain? Sebenarnya kalau perubahan dari zaman mungkin gue Cilapop gitu ya, terus 2008 rilis bareng teman-teman Lila, 14 tahun teman Lila bergabung dengan Ada Band. Ternyata perjalanan musik gue itu juga relate dengan tumbuh kembangnya mental gue dari mulai gue mungkin remaja, terus dewasa muda sampai semakin dewasa gitu. Itu bener-bener seiring sejalan sebenarnya itu. Dari mulai yang mungkin ngebandnya bener-bener anak muda banget yang ada egonya, ada rasa yang superstarnya lah segala macam gitu. Terus ngerasa wah kayaknya dikagumi banyak orang. Saya sampai di tahap yang udah memang seneng sama musik, di tahap yang memang mencintai musik, terus bikin lagu
apa namanya, dari yang mungkin dari yang awal-awal pertama itu bener-bener pure seneng ngeband, bikin lagu tanpa ada tekanan segala macam, sampai di posisi yang bikin lagu dalam tekanan karena harus mengulangi kesuksesan lagu sebelumnya atau album sebelumnya, udah under pressure. Lebih dewasa dalam bermusik, lebih dewasa dalam apa namanya menghadapi tantangannya gitu kan, lebih dewasa dalam ngambil keputusan juga, karena kan bermusik ngeband sebenarnya nggak jauh dari apa namanya membuat keputusan kan. Betul. Jadi pasti perbedaannya mungkin dulu keputusan-keputusan yang diambil cukup apa namanya impulsif gitu ya, impulsif karena masih muda gitu. Nah sekarang mungkin lebih dewasa dalam hal-hal itu sih. Dan di tahun ini juga lu rilis lagu Nggak Romantis juga Iya, kan? benar. Dan itu kan reimajinasi lah dari lagu-lagu lu yang ada di albumnya Lila sebelumnya. Ya. Nah, apa sih yang bikin lu ngerasa oke, gue harus reimajinasi 2 lagu ini sekarang gitu, di tahun ini? Sebenarnya memang apa namanya dari 2020 tuh kan sebenarnya gue udah lebih serius di project solo ya. Walaupun sama ada band udah gitu, tapi lebih serius dalam artian lebih sering tuh rilis single-single sebagai Indra Sinaganya. Jadi 2020 sampai 2024 aja sebenarnya ada 8 single yang gue rilis sebagai Indra Sinaga. Tetapi mungkin karena memang apa namanya ketika ngeris lagu tuh gue paham bahwa yang namanya sosok maupun lagu tuh ada momen-momen tersendiri kan. Ada momen-momen tersendiri di mana terus terang aja setelah gue rilis mungkin apa namanya kita yang beda, kemudian Tuhan berkata lain, sebuah pengakuan pada saat itu memang pada saat pandemi ya, di mana fokus orang mungkin masih ngadepin pandemi, dan exposure yang gue dapat sebagai penyanyi solo belum sebaik gitu ya, belum sebaik pada saat gue mungkin dengan teman-teman Lila gitu pada saat itu. Nah ternyata tiba-tiba gitu tanpa ada settingan, tanpa ada yang kita konsep mempromosikan ataupun kita memotong-motong video terus kita upload di sosial media supaya lagunya viral. Ternyata memang sosok Indra Sinaga itu atau Naga itu masih cukup melekat sama karya-karya yang sebelumnya gitu. Misalnya Magic. Oh, Naga Lila Magic, terus ada Nggak Romantis, ada Kamu Cantik Kamu Baik, ada Lebih Dari Bintang, Jantung Hati dan lain sebagainya yang tiba-tiba dapat exposure lah gitu. Dapat exposure dari sosial media. Di mana gue udah nggak sama Lila lagi, justru udah nggak di Lila gitu kan. Walaupun kita bukan termasuk ke dalam beberapa teman-teman yang pada saat mereka nggak bersama lagi, akhirnya mungkin saling apa namanya saling ya punya pendapat tersendiri terhadap penggunaan lagu gitu kan. Nah kan kalau di gua sama Lila kan Lila juga masih boleh untuk membawakan lagu-lagu yang gua tulis gitu. Sementara gue punya project solo yang membedakan mungkin dari lagu-lagu project solo Indra Sinaga dan mungkin gue tampil bersama ada band adalah lagu-lagunya juga gitu. Nah beberapa tahun terakhir kan secara aransemen antara yang dibawakan sama Lila sama Indra Sinaga tuh aransemennya sama. Sama persis gitu, nggak jauh beda lah. Bedanya paling mungkin hanya hampir nggak ada bedanya gitu, hampir sama persis gitu. Magic ya sama, Lebih Dari Bintang ya sama, yang mainin cuman Indra Sinaga, band pengiring Indra Sinaga, Lila ya teman-teman gue di Lila yang main gitu, dengan vokalis barunya. Akhirnya gue pikiran, kayaknya memang harus ada sesuatu yang baru nih, ini momen yang tepat juga. Secara lagu juga apa namanya ya, masih punya tempat gitu kan di industri musik sekarang, baik itu penggemar yang dulu maupun penggemar yang baru gitu. Jadi ini waktu yang tepat buat Indra Sinaga juga masih bisa membawakan karya-karya gue di yang lama yang mungkin udah cukup familiar sama penikmat musik Indonesia, tapi dengan rasa yang baru dan juga jadi pembeda juga kan ketika mungkin penonton musik nonton Lila dengan personel barunya, kemudian nonton ada band dengan gue sebagai vokalis dan nonton Indra Sinaga yang bawakan lagu yang sebenarnya sama juga. Lu nyanyiin lagu ini lagi ada perasaannya apa sih? Nostalgia kah, pressure atau justru excited, akhirnya gue bisa bawain lagu ini lagi. Ketika karyanya dirilis sebenarnya ada hal-hal yang perasaan nggak puas ya, walaupun booming ya, walaupun booming gitu, walaupun ternyata lagunya booming, padahal pas rekaman hasilnya kayaknya gue kurang sreg deh sama ini, kurang Itu penyakit anak itu. band tuh ya? Iya, penyakit anak band. Gak ada puasnya. Gak ada puasnya. Nah itu yang gue coba buat interpretasiin ulang di versi remake ya kan, walaupun pas dengar ada aja kurangnya Ada aja lagi. tuh pasti. Ada, Iya. cuman paling nggak hal-hal yang mungkin di versi sebelumnya apa namanya Belum tercapai. bisa gua aplikasikan di versi yang sekarang sih itu di situ. Dan lu juga kan sempat bilang nggak mau cuman mengulang masa lalu di press release lu itu.
yang lu ubah biar lagu ini relevan sama Indra Sinaga sekarang? Yang spesifik, kalau lirik pasti nggak berubah ya, notasi juga nggak berubah. Cara nyanyi gue berubah. Cara nyanyi gue berubah. Dari, gue dulu bernyanyi cukup, apa namanya, lebih berat karena mindset gue pada saat itu adalah itu karakter gue gitu. Itu karakter gue, jadi ada unsur yang secara tidak sengaja mempengaruhi alam bawah sadar gue, nyanyi harus berat. Nah itu sampai akhirnya gue sempat les vokal lagi satu setengah tahun, hampir 2 tahun gitu, pas dari 2022 sampai 2021 sampai 2023 gue belajar vokal lagi, diomel-omelin sama guru vokal gue. Lu belajar vokal apa sih? Sama Mbak Oti Jamalus. Mbak Oti Oke. Jamalus di OJ Musik. Jadi diomel-omelin yang ternyata mungkin secara teknis lah ya, walaupun bernyanyi kan nggak melulu soal teknis sih sebenarnya. Situ ada menyampaikan perasaan dan segala macam, tapi secara basicnya pasti punya ya, maksudnya ngerjain apapun atau musik kan, baik itu gitaris, basis, drummer, vokalis pasti punya teknik dasar lah. Benar. Akhirnya setelah gue les vokal itu gue di kayak orang lagi dibongkar lagi, dikasih fondasi yang baru gitu kan. Dikasih fondasi yang baru, akhirnya gue punya interpretasi yang baru dan punya cara bernyanyi yang baru yang lebih natural, lebih ringan, dan justru sebenarnya jadi diri gue sendiri tanpa gue terpengaruh harus seperti The Calling misalnya, harus seperti Lifehouse, harus seperti apa. Jadi gue nyanyi ya seperti kayak gue ngobrol aja, kayak gue ngomong kan kayak gini nih, tinggal gue mungkin nggak ngasih rasa di setiap lagunya. Itu perubahan spesifik yang mungkin kalau teman-teman dengerin dari versi sebelumnya, baik itu lebih dari bintang atau nggak romantis, sama versi yang sekarang. Jadi ada yang bilang, gue suka, kalau lihat sosial media itu kan bilang, gue suka yang dulu lebih maco suaranya gitu, lebih. Padahal sejujurnya itu yang secara di alam bawah sadar gue buat sebetulnya gitu, dengan suara yang berat yang harus harus kayak gitu. Padahal yang versi yang sekarang tuh justru aslinya gue tuh sebenarnya gitu. Orang suka nggak suka kan pasti udah ada yang terbiasa dengan versi yang sebelumnya. Udah bukan hanya cara bernyanyi sebelumnya, tapi kan ada memori tersendiri di versi yang sebelumnya. Itu juga nggak bisa dipaksain kan. Yang ternyata banyak yang ngerasa lebih nyaman dengan Indra Sinaga bernyanyi yang seperti itu daripada yang sekarang juga pasti ada. Tapi itu proses lah. Yes. Nah, selain nyanyi, lu ngeband juga, nyanyi solois juga. Lu ada kesibukan, kalau gue lihat di Instagram lu rajin main golf ya. Golfer. Golf banget ya lu. Anak golf banget, golfer. Nah, menurut lu olahraga itu ngebantu banget gak sih buat lu biar apa ya? Kalau zaman sekarang anak-anak sekarang bilangnya biar tetap waras kayak gitu. Biar tetap waras ya. Kayaknya ngaruh banget sih. Gue lagi mini soccer juga sih. Mini soccer 2 minggu sekali tuh main juga mini soccer. Seminggu sekali, di hari minggu pertama tuh mini soccer, terus 2 minggu lagi tuh 2 minggu kemudiannya itu biasanya lapangan besar. Itu main juga. Jadi misalnya lagi nggak di luar kota, setiap hari Minggu kan. Itu pas lagi nggak di luar kota gue main juga itu. Tapi kalau golf tuh lebih sering golf. Golf tuh bener loh untuk tetap waras tuh, kayak lagi meditasi sih itu, kayak lagi meditasi. Antara menjaga untuk tetap waras atau justru jadi nggak waras tuh karena bolanya nggak kepukul-pukul jadi nggak waras. Iya bener. Ngilangin stres malah jadi stres gitu ya. Ngilangin stres tapi malah nambah-nambahin stres. Tapi golf tuh emang olahraga yang paling dekat sama real life sih menurut gue. Kenapa kayak gitu? Karena kita satu pairing main berempat gitu kan. Tapi kita bukan fight yang kayak main badminton atau main padel, kita benar-benar ada lawannya gitu langsung. Ketika kita mengalahkan dia, skor kita menang gitu. Yes. Kalau golf kan enggak, kita ngalahin diri sendiri gitu. Kita ngalahin sendiri. Kita pada saat bertarung di lapangan bahkan kita bisa nggak tahu lawan kita lagi di sebelah sana atau di lapangan sebelah kiri, ada yang di tengah, ada yang lagi di bunker, atau pukulan pertama ada dia yang paling jauh misalnya, dia pukulan pertama bisa 250 meter, sementara gua atau teman yang lain cuma 200 meter atau di bawah 200 meter, 180 meter. Belum tentu yang paling jauh bisa menang. Atau beda lagi yang startnya sama-sama atau dipukulin sama, belum tentu endingnya bisa skornya sama. Jadi masing-masing punya spesifikasi kemampuannya di bagian yang mana. Terus masing-masing juga sebenarnya harusnya fokus sama diri sendiri karena lawannya diri sendiri. Terus begitu kita terpengaruh dengan lawan, itu terpengaruh, wah kok dia bagus banget ya, kok gue susah banget ya, kok ini, kok itu, segala macam. Itu akan mempengaruhi, pas kita mau mukul tuh jadi jelek, segala macam tuh pengaruh. Nah jadi bener-bener mirip kayak kehidupan nyata menurut gue. Iya, jadi lu berantem sama diri lu sendiri berantem ya? sama diri sendiri, bener. Nah, Lu kalau mau nafsu bagus ya lu latihan gitu gitu. Kalau mau bagus latihan, kalau mau menang ya sabar. Kalau mau dapat skor lebih bagus ya gimana fokusnya. Gimana latihan lu sebelumnya? Nggak bisa kalau lu misalnya mau di lapangan mau coba-coba segala macam ya bisa. Kehidupan nyata kan juga bisa kan. Coba-coba bisa berhasil, bisa.
Tapi bisa nggak berhasil, bisa juga, nggak tahu. Jadi benar-benar pas mukul bola tuh yang tahu bola kita sampai di mana cuman Tuhan sama kejadian di lapangan nggak Sama tahu. angin. Kan. Iya. Orang yang paling jago pro aja bisa ngelakuin kesalahan kan. Iya. Cuma di golf kan. Baru tahu gue, jujur. Golf segitunya ya, baru tahu. Segitunya ya. Paling menurut gua paling mirip sama Kehidupan ya. real life ya. Game yang paling mirip sama kehidupan. Nah, kalau ngomongin karir lagi nih, Pe. Tadi lu dari 2005 lah ya, udah mulai aktif Iya. di profesional gitu. Iya. Ada nggak sih musisi Gen Z yang sekarang-sekarang yang ini bagus banget sih menurut lu? Gue suka banget sama Hindia sih. Hindia, Iya, untuk Hindia band gua suka Hindia. banget. Hindia. Ahem. Gue suka banget. Ada Baskara sini nih. Ada Baskara. Dia Hindia cabang bedahan. Hindia tahu udah. Iya, Gue suka banget sama apa namanya, sama penulisan liriknya sih. Iya. Menurut gue penulisan liriknya tuh sesuatu yang ya baru aja gitu, baru, terus fresh, jujur, terus nyampe. Tapi tetap punya hook gitu loh, tetap punya hook. Maksudnya dari sisi gue kan penulis lagu pop lah ya. Gue cukup memperhatikan membuat lagu itu dari sisi hook, baik itu lirik maupun nadanya. Nah Hindia itu di project-projectnya, baik itu dia sama Fizz atau dia sama Lomba Sihir. bandnya satu lagi Lomba Sihir, dia sesuatu yang baru, independen lah ya. Biasanya kan teman-teman indie tuh bener-bener bebasnya sebebas-bebasnya gitu. Seidealis itu. Seidealis itu. Nah, sebenarnya kalau dengerin Hindia tuh ternyata terlepas mungkin dia memang seperti itu ya, tapi ternyata di tiap lagunya tuh punya hook tersendiri gitu. Bener. Di liriknya punya hook, di nadanya juga punya hook sendiri, dan ya cara nyanyinya dia juga ya stylenya dia aja dan memang klop sama musiknya dia. Dan orang bisa sing along. Orang bisa singelong juga ya. Jadi emang ya kalau boleh dibilang ya sebenarnya ya pop juga hitungannya popnya saat sekarang ya. Benar. Ya dia lah. Setuju. Makanya ya no wonder ya. Setuju ya. Dia menang banyak Emmy Award. Ya, wajar. wajar. Nah, kalau untuk solois, Nadine Amizah gue suka. tadi kan lu udah ngerasain nih naik turun karir lah ya. Dari 2005 naik terus tiba-tiba lu sempat ada yang masa yang hilang lah Ada gitu dong, kan. Ada. Nah, kalau bisa lu kasih pesan ke diri lu di tahun 2008 sampai 2010 lu mau ngasih pesan apa buat diri lu yang lalu? Kalau bisa ngasih pesan ke diri gue di masa lalu 2008 sampai 2010 ya. Sebetulnya ada hal yang apa namanya, gue tuh sebenarnya pengen banget di atas panggung tuh bisa mainin alat musik sebetulnya. So far lu bisa main alat musik? Gue cuma bisa main gitar tapi bisa aja gitu, seadanya lah gitu. Beberapa lagu yang gue tulis kan dari progresi chord gitar gue yang seadanya itu gitu. Nah gue sebenarnya dari dulu tuh pengen banget belajar alat musik gitu. Gue pengen di atas panggung tuh bisa paling nggak mungkin main gitar akustik atau main piano gitu, ngiringin satu lagu sambil perform, karena itu akan menambah apa namanya color ketika orang nonton Indra Sinaga ataupun ada band di atas stage gitu ya. Itu belum kesampaian. Kayaknya kalau gue bisa balik, gue bilang, lu belajar dari sekarang supaya nanti lu bisa main di atas panggung. Lu bisa bener di atas panggung, lu ada tambahnya kan, cuma nyanyi doang, lu bisa main alat musik juga. Nah, ada hal unik gak sih atau kebiasaan lu yang jarang banget orang tahu nih, yang jarang lu up mungkin? Kebiasaan ya? Kebiasaan unik. Biasanya kalau gue lagi di luar kota tuh, sebelum tidur, misalnya gue udah selesai manggung, terus besok paginya udah harus terbang balik ke Jakarta, ke bandara gitu. Itu gue udah packing semua, barang udah rapi, koper gue udah rapi, nggak ada yang ketinggalan satupun, dan gue udah pakai baju lengkap plus sepatu tidur. Jadi gue bangun tuh udah tinggal cuci mata gini, kucuk-kucuk mata udah gue jalan bandara. Jadi gue tidur udah pakai baju yang pas gue mau berangkat ke bandara, udah pakai sepatu, udah lengkap, koper juga udah rapi semua. Jadi bener-bener begitu alarm. Jadi gue bisa bangun lebih mepet gitu loh, nggak bangun terlalu terburu-buru. Misalnya jam 5 harus jalan, gue biasanya alarmnya jam 5 kurang 10 karena gue udah lengkap semua. Gue tinggal cuci muka doang, gosok gigi, udah. Jalan gue. Boleh juga sih triknya nih. Gak kepikiran lagi ya. Biasa Jadi kita tidurnya bisa lebih lama. Karena harus berangkat jam 5, Ya bangunnya harus baru bangun. paling nggak sejam gitu. sebelum kan, Iya, sejam bener, sebelum bener, mandi bener. lah apa segala macam, Menarik ya beres-beres. idenya ya. Jadi gue udah rapi semuanya. 10 menit sebelum jalan bisa baru bangun. Iya. Nah terakhir nih, harapan lu untuk single terbaru lu nih apa ya? Harapan gue untuk Lebih Dari Bintang versi remake, versi Indra Sinaga, semoga ini semakin menguatkan Indra Sinaga sebagai penyanyi solo juga di industri musik Indonesia, semakin mendekatkan Indra Sinaga dengan penikmat musik Indonesia, mengenalkan dengan generasi sekarang juga bahwa untuk generasi sebelumnya juga bahwa Naga dan Indra Sinaga itu adalah orang yang sama, bukan orang yang berbeda.
dengan IP itu juga orang yang sama ya. IP Sinaga tuh Indra Sinaga. Itu orang yang sama dan apa namanya semakin menguatkan pondasi juga ke depannya bahwa gue juga selain punya band adalah penyanyi solo juga itu sih. Oke, bisa didengar di mana aja? Lagunya udah bisa teman-teman dengerin di semua digital platform favorit kamu semua dan mungkin kalau penasaran dengan Indra Sinaga bisa cek Instagramnya di @ipsinaga tadi, TikTok Indra Sinaga, Facebooknya Indra Sinaga, Twitter Indra Sinaga dan di semua digital platform Spotify, Apple Music dan lain sebagainya itu juga Indra Sinaga. Next bikin apa lagi nih, Pak? Album EP Indra Sinaga, Indra Sinaga. toin. Apa masih ada lagu Lila yang dulu mau lu remake lagi? EP ini kayaknya fokus buat remake. Oh, Jadi gitu. setelah Nggak Romantis, Lebih Dari Bintang, bisa jadi nextnya Magic. Magic sama Kamu Cantik Kamu Kamu Baik. Cantik Kamu Baik, bisa. Wah, itu idola gue tuh. Oh iya, Cantik Kamu habis Baik. itu. Nah kayaknya si EP ini fokusnya ke situ sih. Nah setelah Iya. EP fokus, supaya itu melengkapi juga ketika gue jalan off air masih bisa bawa lagu-lagu itu dengan versi yang musik Indra Sinaga. Next baru full album yang lagu baru semua. Tapi musik videonya udah rilis ya? Udah, Udah, video ya. lirik sih itu, musik visual video lirik. Di endorse Adidas. Dia Adidas dan lapangan golf. Dan apa karena rapping itu. Rapi. Iya, lucu. Gue udah lihat. Belum jarang kan ada musisi video visualnya di lapangan golf jarang kan. Oke, Pe, sukses sekali Thank lagi. you, Semoga thank you, lancar. sukses juga, Rencana John. kedepannya bersama Ada Band dan Amin. solonya Amin. Indra Sinaga. Amin. Thank you. Terima kasih sudah main-main ke kantor Rakyat Engklo. Sampai jumpa lagi, Pe. Dadah teman-teman Dadah semuanya. Thank you Thank you. guys. Karen Cloud, thank you sukses selalu. Dah, Thank you. dah, Ipe. Dah.